الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيني وإياكم بتقوى الله كما قال الله تعالى في القرآن الكريم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Masyarul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, utama dan pertama khatib berwasiat kepada diri khatib khususnya dan jamaah sekalian pada umumnya, marilah kita tak henti-hentinya merawat, memupuk keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena merupakan urusan yang paling penting, rasul amri dalam kehidupan kita, yang menjamin hamba yang beriman bertemu Tuhannya dengan kerinduan dan keridhaannya. Mudah-mudahan kita yang hadir di masjid yang mulia ini termasuk orang-orang yang dirindukan Allah, disambut dengan kasih sayangnya dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Dalam rangka untuk takwa itulah, maka setiap saat harus kita jadikan sebagai upaya integral dalam rangka untuk membangun jati diri kita sebagai hamba Allah, sebagai makhluk Allah yang semestinya kita ini tidak diintervensi oleh apapun dalam rangka mengukuhkan kehambaan kita kepada Allah. Kesempurnaan manusia, manakala manusia telah sampai kepada kesempurnaan kemanusiaannya, yakni sebagai hamba, bukan berpindah posisi sebagai Tuhan atau mempertuhankan selain Allah SWT. Pada kesempatan yang mulia ini, di saat kita sedang semangat-semangatnya dipersiapkan menyongsong kemerdekaan, ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. 80 kali kita memperingati hari kemerdekaan. Maka marilah kita sedikit mengkaji, mendalami makna hakikat dari kemerdekaan yang kita pahami, kita akan jalankan ini. Berkali-kali kita memperingati, semestinya kita semakin dewasa, semakin banyak mengambil hikmah dari kemerdekaan itu, sehingga kita semuanya benar-benar menjadi makhluk sebagai hamba yang benar-benar disebut merdeka. Hakikat kemerdekaan di dalam ajaran Islam adalah mencakup dua aspek utama. Yang pertama, merdeka bermakna kebebasan dari perhambaan kepada selain Allah. Tahrirun nas min ibadatil ibad ila ibadatillah. Kebebasan manusia, membebaskan manusia dari penghambaan kepada sama hamba menuju kepada penghambaan kepada Allah semata-mata. Itulah makna yang pertama, dan ini yang kemudian disebut sebagai tauhid. Kegagalan kita mencapai pada tahap ini, pada kedudukan ini, maka kita belum bisa disebut orang yang merdeka. Bahkan dalam dimensi inilah kemudian hanya ada dua predikat, yaitu mukminin, muslimin, atau musyrikin. Jamaah rahimakumullah, di dalam Al-Quran Karim Allah pun menyuruh kita untuk memperhatikan bagaimana
nasibnya, keadaannya, kehidupan orang-orang yang menjadikan salah satu ilah atau salah satu yang menindas, yang memperhamba kita, yang oleh Imam Ghazali ditekankan, yakni berupa hawa nafsu. Hawa nafsu merupakan salah satu penindas, salah satu imperialisme yang begitu sangat kuatnya, dan manusia berada dalam posisi yang sangat lemah terhadap hawa nafsu ini. Oleh karena itu Imam Ghazali mengingatkan kepada kita untuk memperhatikan bagaimana firman Allah dalam surat Al-Jasiyah ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu 'ala 'ilmin wa khatama 'ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala 'ala basarihi ghishawatan. Faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Afara'aita man ittakhadha ilahahu, apakah kamu tidak memperhatikan atau perhatikan oleh kalian orang-orang yang telah menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahun, sebagai kekuatan yang mendominir dirinya, yang memperbudak dirinya, yang berhamba dirinya. Wa'adallahullah, maka Allah membiarkan orang itu sesat dengan sepengetahuan Allah. Ala ilmin. Apa akibatnya? Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi. Orang-orang yang memperhambakan diri kepada hawa nafsu, maka dia akan kehilangan intelektualitasnya. Dia kehilangan jati diri kemanusiaannya yang ditandai dengan kecerdasan akalnya. Maka ditutuplah khatama ala sam'i, pendengaran mereka, wa qalbihi, dan hati mereka. Hatinya tidak berfungsi, pendengaran dan hatinya, perasaannya, intelektualnya. Wa ja'ala ala basarihi, dan menjadikan atas penglihatannya ghishawat, tutup, satir, batas yang sangat kuat, yang sangat tebal. Wa may yahdihi, dan siapakah yang bisa memberikan petunjuk pada orang-orang yang demikian selain Allah? Afala tadhakkarun, mengapa kamu tidak mengambil pelajaran, memperhatikan? Masyarakat muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, betapa bahayanya nafsu dari dalam kehidupan kita. Orang-orang yang kehilangan kekuatan intelektualitasnya, hatinya, kemampuan matanya, pendengarannya untuk mengambil pelajaran atas tanda-tanda kebesaran Allah. Mereka ini sesungguhnya telah gagal menjadi manusia. Mereka tergelincir dalam derajat yang lebih rendah. Mereka jatuh dalam kebinatangan, kebendaan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Masyarakat muslimin jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu Rasulullah SAW memberikan pembekalan kepada kita, mengajari kita dengan banyak doa yang berkaitan dengan agar kita dilindungi dari kejahatan nafsu. Di mana nafsu itu kekuatannya justru pada keindahannya. Dia menjadikan keindahan segala apa yang dilihatnya menjadi sesuatu yang menarik, dan kemudian kita terseret, terpengaruh, terbawa oleh nafsu itu. Masyarakat muslim jamaah rahimakumullah, salah satu doa yang diajarkan Nabi Allah, Allahumma alhimni rusydi wa'idni min syarri nafsi. Ya Allah, berikanlah, ilhamkan kepadaku petunjukmu, dan jauhkanlah, berilah perlindungan kami dari keburukan nafsu. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengajarkan, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghiitsu fa asli sa'ni kullu wa la taqilni ila nafsi tarfata 'ainin abada. Ya Allah, dengan rahmatmu kami mohon perlindungan kepadamu dari keburukan nafsu. Perbaikilah hidup kami, janganlah kau serahkan walau sedetik, secepat kilat hidup ini kepada nafsu. Masyarakat muslimin jamaah rahimakumullah, segala hal akan dijadikan sebagai jalan nafsu, dan syaitan memanfaatkan sifat nafsu ini untuk menggelincirkan, untuk menghalangi anak cucu Adam ini
mendapatkan jannahnya Allah, mengikuti bapak moyangnya Nabi Adam alaihissalatu wassalam dan para rasul. Mereka menggunakan segala arah dijadikan jalan untuk menjadikan kita ini manusia yang tidak pernah merdeka dari nafsunya. Inna nafsa la'ammaratun bisu, kata Nabi Yusuf di dalam surat Yusuf ayat 53, wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu illa man rahima rabbi inna rabbi laghafurur rahim. Sesungguhnya aku tidak mengatakan aku terbebas dari pengaruh nafsu, karena semua orang ini akan terpengaruh oleh nafsu, akan selalu ditarik oleh nafsu, akan digoda oleh nafsu. Sesungguhnya sifat karakteristik nafsu itu adalah la'ammaratun bisu, akan senantiasa konsisten untuk membawa manusia ke dalam keburukan-keburukan, dalam keburukan integral dalam segala aspek kehidupan. Masyarakat muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, Syekh Muhammad dalam kitab Uyun Al-Asir menyimpulkan bagaimana upaya Rasulullah dalam memaknai, dalam mengisi atau menindaklanjuti kemenangan kemerdekaan yang ini mesti menjadi pelajaran dan contoh role model bagi kita dalam memperingati kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan. Rasulullah setelah mencapai kemenangan yang gemilang, Fathu Makkah, terbukanya kota Makkah, maka sebagian orang, terutama orang-orang Makkah, menggambarkan kehadiran pasukan yang begitu besar, maka akan menjadikan hari ini hari Yaumul Malham, hari yang penuh dengan peperangan yang kejam, karena mereka akan menggunakan waktu untuk kesempatan balas dendam, penindasan balik dan seterusnya. Mereka begitu takutnya, sampai begitu mencekamnya, mereka tidak ada yang keluar rumah. Tetapi ternyata Rasulullah SAW menggantinya dengan Yaumul Marhamah. Hari kemenangan itu adalah hari kasih sayang. Rasulullah tidak meneruskan peperangan, tidak meneruskan penindasan yang telah terjadi, saling bunuh. Rasul bahkan memberikan amnesti akbar, permaafan politik secara besar-besaran kepada mereka para musuh yang dikalahkan. Termasuk dua orang yang paling jahat yang oleh Nabi direkomendasi untuk ditangkap dan dibunuh pada hari itu, yaitu Wahsy dan seorang lagi adalah pendamping Nabi, kawannya dari Abu Lahab, yaitu Abu Sufyan. Dua orang ini harus dibunuh, ditangkap. Tetapi nampaknya dua orang ini mendahului memenuhi Nabi untuk minta diberikan amnesti, diberikan permaafan, diampuni dosa-dosa yang telah sekian lakukan. Wahsy membunuh pamannya Hamzah, dan Abu Sufyan orang yang paling kuat memusuhi Nabi dalam sejarah. Tetapi Rasulullah memaafkannya. Dan kemudian kemerdekaan itu dijadikan sebagai upaya, diisi dengan menebar manfaat, memberikan kesejahteraan, menolong bagi siapapun tanpa membeda-bedakan, menolong, memberikan pertolongan dari kemiskinan, kesengsaraan, menghentikan segala bentuk ketidakadilan yang ada. Itulah yang dilakukan Rasulullah dalam menindaklanjuti, mengisi, meneruskan setelah kemenangan itu. Masyaallah muslimin jamaah rahimakumullah, yang terjadi adalah Yaumul Marhamah, hari yang penuh kasih sayang. Tidak ada lagi dendam antar satu dengan yang lain, apalagi sesama muslim. Itulah contoh role model, teladan yang dilakukan Rasulullah kepada kita, bagaimana kita mengisi kemerdekaan. Benar-benar setelah kemenangan yang terjadi adalah kesejahteraan, kemakmuran, kejayaan, kemudian kesempurnaan Islam, kesempurnaan martabat umat Islam. Bagaimana dengan kita? 80 tahun kita merdeka. Pemiskinan secara struktural, ketidakadilan, baik secara ekonomi, politik,
sosial dan sebagainya. Tidak kunjung kita menemukan itu. Justru semakin kuat karakternya dalam memperlakukan kepada orang-orang masyarakat kita yang merindukan kemerdekaan hakiki. Berbagai bentuk penghambaan diri kepada selain Allah berupa kekuasaan, sombongan, dan seterusnya juga tidak kunjung berkurang tetapi semakin menguat. Ini satu persoalan yang kita hadapi. Oleh karena itu, mari kita jadikan spirit pada kemerdekaan ini dengan makna yang hakiki. Mari kita bebaskan diri kita ini berjihad melawan musuh yang lebih besar dari musuh secara fisik, dari penjajah yang membawa senjata, yaitu musuh dalam diri kita, yaitu hawa nafsu kita. Dan hawa nafsu kita ini belum bisa kita tundukkan oleh kita semuanya selama 60 tahun, sehingga yang terjadi adalah bentuk-bentuk penindasan, bentuk penjajahan dalam bentuk yang lain yang justru lebih hakiki. Masyarakat muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua, makna dari kemerdekaan adalah penghambaan, ketaatan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketundukan kita secara integral, ketundukan secara murni hanya kepada Allah melalui jalan ketaatan pada syariatnya. Inilah makna hakikat dari kemerdekaan kita. Kemerdekaan yang hakiki, sehingga kita semuanya mampu menyempurnakan pengabdian kita kepada Allah. Dua hal ini yang sesungguhnya harus kita tegakkan dalam kehidupan kita. Mari kita bangun spirit untuk tunduk kepada Allah setelah kita menundukkan nafsu-nafsu yang mengendalikan, menghancurkan kita, maka kita punya kekuatan untuk tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dalam arti yang lain adalah sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian takwa itu merupakan suatu implementasi dari kemerdekaan yang hakiki. Setiap saat kita ini berdoa kepada Allah agar kita konsisten dalam ketaatan. Kita berdoa setiap saat, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, kita mohon kepadamu agar diberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa ingat dalam arti yang sungguhnya, ingat secara lisan, ingat secara hati, dan ingat dalam perbuatan, yaitu ketaatan kepada syariatnya Allah ini dalam segala keadaan. Doa kita ini harus kita upayakan, kita ikuti dengan nyata, dengan istiqomah kita dalam memperbaiki amalan-amalan ibadah kita. Dua hal inilah yang sesungguhnya diantara yang lain yang saya sampaikan menjadi satu makna yang baik dalam memaknai sebuah kemerdekaan. Persoalan yang terjadi yang dihadapkan kita semestinya persoalan dapat kita atasi melalui pendidikan. Pendidikan adalah solusi terbaik dan utama dalam rangka menuntun pada kemerdekaan hakiki bangsa Indonesia, generasi manusia ini. Pendidikan akan dengan ilmu akan mengantarkan kepada kebaikan hakiki, kebaikan iman, kebaikan akhlak, kebaikan ketundukan, ketaatan kita kepada Allah. Namun kita dihadapkan pada ujian-ujian yang berat. Pendidikan telah terjadi disorientasi, banyak sekali disorientasi. Kena penyakit kaum sofisme. Siapa kaum sofisme itu? Mereka ini di era abad Yunani, sekelompok orang-orang profesional, profesor yang mereka memiliki kemampuan dalam retorika, dalam pemikiran, dalam berbagai bidang. Mereka ini pengajar-pengajar ilmu-ilmu berbagai macam, mata kuliah, mata pelajaran. Tetapi salah satunya juga termasuk tentang politik, tentang retorika. Tapi mereka ini dikritik secara keras karena kaum sofisme ini adalah mereka menanamkan benih-benih yang salah di dalam kehidupan. Bahwa kebenaran itu hanyalah kebenaran bersifat relatif, individual, tidak ada kebenaran mutlak. Kemudian mereka melakukan berbagai bentuk kemampuan retorika, tapi mengabaikan keadilan, mengabaikan kebenaran yang hakiki. Retorika menjadi kekuatan mereka untuk menundukkan lawan, membangun opini publik, tidak lagi mempedulikan apa benar, tidak. Dan inilah yang kemudian melahirkan para pejabat, para penguasa, para intelektual yang melacurkan kebenaran demi untuk kesenangan duniawi. Mereka ini menjadikan
kampus pendidikan sebagai jalan mendidik nafsu-nafsu duniawi, bukan justru untuk membangun manusia merdeka. Nah, penyakit-penyakit ini nampaknya masih terwaris berkembang di berbagai pendidikan di era modern. Pada karena itu mari kita selamatkan. Kita jaga marwah kampus, marwah pendidikan. Benar-benar berada dalam track, dalam jalur, yakni ihdinas siratal mustaqim. Jadi yang bagaimana kita mohon kepada Allah agar pendidikan ini menjadi jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Ini para nabi, para rasul, para suhada solihin, sodikin yang telah mendahului kita. Dengan berbagai cara, kita kurangi, kita hentikan nafsu-nafsu duniawi yang merusak struktur keilmuan jiwa pendidikan yang ada sekarang. Sehingga kampus tidak lagi menghasilkan manusia cerdas, tapi tak punya hati nurani, tidak punya rasa kasihan, tidak punya komitmen keadilan, dan hanya menebarkan kemadaratan, bukan menebarkan kemaslahatan. Mudah-mudahan kita semua dia senantiasa dalam perlindungan Allah, dibimbing oleh Allah agar benteng-benteng yang kuat kampus pendidikan ini mampu menangkal kekuatan-kekuatan paradigma kekuatan-kekuatan hawa nafsu yang sekarang ini mengendalikan dunia. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Ghafurur rahim wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. وقال الله تعالى في القرآن الكريم في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارض معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا الذي جعلت فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن دعاء لا يسمع ومن قلب لا تخشى ومن نفس لا تسمع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم إنا نعوذ بك ربي من جهد البلاء وترك الشقاء وسوء القضاء وسمدة الأعداء اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك واجعل حبك أحب إلي من نفسنا وأموالنا وأهلنا من الماء البارد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين ثم أقيم الصلاة